pesannya untuk sobat podcast ya. Karena aku tuh suka tidur. Jadi untuk teman-teman jangan pernah takut untuk bermimpi. Because the future belongs to those who believe in the beauty of the dreams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Sobat Podcast, tentunya bersama aku Tema Luriska di Stay Podcast. Oke, tentunya hari ini aku nggak sendiri di Jejak Prestasi ini, di segmen Jejak Prestasi. Hari ini udah gabung bersama aku, ada Rizky. Tayyib, ismi Rizky Dwi Wahyuni. Ana maziltu talibah fil marhala al-thaniyah al-bakalurius. Bikulliyatid diniyah al-islamiyah Bumi Silampari au yuqal STAI Bumi Silampari Lubuk Linggau. Masya Allah, luar biasa. Tadinya mau diaminin. Masya Allah. Luar biasa ya, Kak Rizky Dwi Cahyani. Wahyuni. Oh, Wahyuni, Rizky. Oke, Rizky Dwi Wahyuni. Ini luar biasa Rizky ini ya. Beliau ini adalah salah satu mahasiswa yang berprestasi lah ya. Karena notabene-nya beliau ini sangat mencintai bahasa, katanya seperti itu. Tentunya teman-teman sobat podcast Stais pasti pengen tahu banget gimana sih perjalanan Rizky itu sampai bisa seperti ini gitu. Dan teman-teman juga perlu tahu bahwa Rizky ini terbilang adalah mahasiswa yang belia. Kenapa dibilang belia? Karena masih semester 2. Jadi baru semester 2 tapi udah kelihatan banget ya aura-aura bintangnya. Oke, jadi gimana nih Mbak Rizky? Dari informasi yang saya dengar Mbak Rizky ini nggak punya riwayat pendidikan pondok nih. Tapi bagaimana bisa fasih banget dalam melafazkan bahasa Arab? Gimana tuh ceritanya? Sebenarnya dibilang fasih agak takut juga ya Mbak, karena bukan fasih sih, cuman mungkin karena lebih ke basic ngafal itu. Karena kemarin itu alhamdulillah kebetulan dapat biaya KIP kan. Terus di KIP itu ada program berbahasa Arab. Karena mungkin Rizky ini sebenarnya senang aja gitu sama bahasa-bahasa. Jadi tergantung FYP aja. Kalau FYP-nya lagi bahasa Inggris, pengen banget nih bisa bahasa Inggris. Terus kalau lagi bahasa Jepang, pengen bahasa Jepang. Cuman punya konsistensi yang minim banget bisa dibilang. Jadi harus yang bener-bener, ayo kamu harus belajar gitu. Dibimbing lah ibaratnya gitu. Bentar Jadi nih, FYP apa? TikTok? Iya. FYP di mana aja? Sosmed lah intinya gitu. Terus habis itu alhamdulillah dikasih kesempatan untuk bisa belajar bareng sama Ustadz Yusuf. Jadi dibimbing sama beliau. Terus kan jadi konsisten tuh gitu, diajarin bahasa Arab dari fi'il madi, fi'il mudhari seperti itu kan. Nah terus kemarin itu alhamdulillah kami dapat praktik untuk bisa berbahasa Arab gitu kan, perkenalan. Terus ya udah dikasih teks kebetulan sama beliaunya. Jadi sebenarnya mungkin basic karena bisa ngafal aja ya dan suka sama intonasinya gitu, sama ya kan bahasa Arab itu punya nada khusus ya, jadi seneng aja. Jadi ketika aku ngafal sesuatu pun itu tuh lebih seneng ketika ada nadanya. Jadi ngafalin apapun kayak misalkan tuh materi-materi IPA kayak gitu, dari dulu aku sering banget pakai lagu. Gitu. Jadi kalau bahasa Arab ini kan kemarin ada yang ana tahta surur wa sa'adah kulla yaumin gitu kan. Jadi kayak saya sangat senang dan bahagia berada di kampus ini gitu. Itu kan ada nadanya. Jadi ngerasa ikut vibes bahagianya gitu. Jadi trik tersendiri ya dengan nada-nada tadi. Dan katanya juga Rizky ini suka bahasa gitu ya. Suka sekali dengan berbagai bahasa. Ya suka aja. Terus terkait informasi yang mengatakan bahwa Rizky ini nggak punya riwayat pendidikan pondok pesantren. Betul. Memang benar, karena dari TK itu sampai SMA kebetulan negeri semuanya dan nggak pernah belajar bimbel atau mengkhususkan untuk kamu belajar bahasa ini gitu. Itu nggak pernah sih Mbak. Nggak pernah. Berarti benar-benar bakat dari ilahi ya. Pure benar-benar ketika ada program ini dan alhamdulillahnya senang aja, bahagia gitu. Jadi kayak merasa punya vibes yang relevan sama apa yang ada di dalam dirinya Rizky gitu ya. Akhirnya muncullah Rizky ini di permukaan sebagai seorang mahasiswa yang luar biasa dan berprestasi di STI Bumi Silampari Lubuk Linggau. Aduh, luar biasa ya. Kalau Rizky sendiri itu sebenarnya
Rizky sekarang jurusan apa di SCI? PAI, Mbak. Jurusan Pendidikan PAI. Agama Islam. benar. Menurut Rizky itu masuk ke PAI itu ingin benar-benar ingin berkarir di dunia pendidikan atau hanya gimana ya? Ada beberapa orang itu yang penting gelar deh dulu gitu. Nah, kalau Rizky sendiri gimana? Sebenarnya karena mungkin dari dulu itu selalu suka sama rumpun pendidikan. Karena dulu cita-cita aku itu pengen jadi guru memang, tapi nggak terdefinisi gitu. Misalkan kamu guru PAI atau guru IPA, guru IPS kayak gitu enggak. Jadi ketika gede itu cuman tapi banyak keinginan, pengen jadi ini, pengen jadi itu gitu. Kebetulan nyasar aja ke PAI ini. Karena sebenarnya nyasar nih menarik ya. Kenapa bisa nyasar? Karena awalnya itu aku suka banget sama bahasa sastra. Bahasa dan sastra. Suka sama bahasa diksi kayak gitu. Awalnya kan pengen ke sana. Terus pada akhirnya kesini itu sebenarnya jurusan yang mau aku ambil bukan PAI, tapi KPI. Ya, karena ada komunikasi, suka aja gitu sama komunikasi, penyiaran gitu. Apalagi basic Islam gitu. Seneng. Terus habis itu mikir lagi tuh, karena kan aku tinggal di desa kayak gitu. Karena orang-orang awam pasti mikirnya kayak kalau kamu jurusan ini tuh kamu bakal jadi apa ke depannya gitu. Salahnya itu mungkin berpikir ketika kuliah untuk mencari pekerjaannya, bukan mencari ilmunya gitu. Kalau misalkan kita kuliah nyari ilmunya, mungkin kita bisa mikir untuk nanti kita akan kasih inovasi-inovasi baru ketika kita sudah lulus gitu kan. Benar. Gitu. Tapi waktu itu mikirnya untuk cari pekerjaannya gitu. Jadi ya udahlah ambil pendidikan gitu. Jadi pendidikan agama Islam karena udah daftar juga. Jadi masuklah di PAI itu. Gitu. Jadi itu ya storytellingnya. Jadi itu adalah sejarah perjalanan panjang Rizky sampai akhirnya masuk ke PAI. Memang apa ya, bahwa kita itu memang nggak tahu takdir akan membawa kita kemana. Benar. Ternyata benar bahwa hari esok itu adalah misteri. Jadi dan hari ini sempat terbayang nggak sih Mbak Rizky bahwa akan muncul satu video yang viral lah di kampus ya. Akhirnya Mbak Rizky diundang ke podcast ke Stay Podcast ini buat berbagi cerita ke teman-teman sobat podcast. Sama sekali nggak terpikir sih, nggak terbayang. Kalau ditanya perasaan kamu diundang di podcast, benar-benar kaget, seneng, bahagia gitu ya. Seneng tapi kaget gitu, kayak nggak nyangka. Katanya cita-citanya Kak Rizky nih mau jadi narasumber di podcast, katanya gitu. Tapi benar, karena basic gimana ya, dari dulu itu suka banget ngomong sendiri. Suka banget ngomong sendiri? Suka ngomong sendiri, bahaya ya sebenarnya. Sekarang masih nggak? Masih lagi. Kayak di depan cermin gitu. Apalagi ketika besok presentasi gitu kan, jadi harus latihan dulu lewat depan cermin gitu, ngomong-ngomong sendiri. Terus ketika diundang ke podcast, seneng banget lah gitu, ditanya-tanya. Iya benar. Kalau ngomong-ngomong sendiri gitu di cermin itu nggak apa-apa, nggak boleh di pinggir jalan. Oh iya benar. Karena kalau di pinggir jalan jatuhnya ODGJ gitu. Bener lagi. Aduh, asik ya sekali ternyata Mbak Rizky ini ketika diajak berbicara. Oke, terus informasi juga yang Rizky dapatkan bahwa Rizky ini sebelumnya punya cita-cita mau jadi sutradara. Gimana itu? Kayak Rizky saya membayangkan bahwa dari anak PAI nih, terus ternyata punya cita-cita pengen jadi sutradara. Ini kok ini ya jadi ngalur ngidul. Iya, gimana gitu. Iya benar sih, karena mungkin itu tadi Mbak, awalnya itu karena suka ke bahasa sastra itu tadi kan, di sana ada puisi gitu, sering kayak gitu kan, terus ada drama. Nah dulu kebetulan itu ketika SMP sering juga dapat project untuk bareng sama guru, disuruh bikin video misalkan tentang kemerdekaan, dan alhamdulillah aku ini cukup lumayan aktif ya. Jadi kayak jam terbangnya udah tinggi nih berarti. Jadi kayak oke, ayo aku yang bikin ceritanya, terus nanti aku atur untuk kameranya kayak gimana dan talent-talentnya siapa, itu kebetulan dipercaya, jadi ya senang aja gitu. Makanya terus ketika gede keterusan cita-citanya pengen jadi sutradara karena emang hidupnya tuh penuh drama aja. Aduh penuh drama. Aduh ternyata Kak Rizky ini jam terbangnya udah nggak terbilang lagi lah ya. Udah banyak banget pengalamannya. Ternyata di dunia sutradara, terus di dunia perbahasaan, terus satu lagi kaligrafi.
Kaget Waduh. banget, banyak banget prestasinya. Kayak janji, kayak janji apa? Jadi kalau di kaligrafi sendiri itu hobi yang ditekuni atau gimana? Aduh enggak sebenarnya, karena kalau kaligrafi sebenarnya mungkin karena emang suka gambar aja. Suka gambar. Oh, jadi hobinya suka menggambar. Suka gambar gitu. Suka gambar apa ya? Anime atau apa? Enggak sih, lebih ke gimana ya? Estetika aja gitu, gambar sesuka hati lah Mbak. Terus kebetulan waktu itu tuh ada lomba di sekolah gitu, kan ada salah satu organisasi yang mendirikan untuk lomba gitu tingkat sekolah. Terus yaudah akhirnya kamu deh ikut, kamu kan bisa gambar gitu. Padahal aku nggak pernah gambar kaligrafi nih gimana gitu kan. Terus yaudah coba-coba aja, juara 1. Waduh, percobaan pertama tapi udah juara 1, luar biasa ini Kak Rizky. Aduh, terima kasih loh. Aduh, asik sekali ya ngobrol bareng Kak Rizky, tentunya banyak sekali informasi yang bermanfaat. Dan gimana ya, berbicara dengan orang yang punya prestasi itu kayak berbicara dengan orang yang menghujani kita dengan bintang-bintang. Waduh, bahasanya. Kebetulan kita berbicara dengan seseorang yang suka sekali dengan bahasa-bahasa diksi, tadi dia bilang. Kebetulan ketemu dengan saya seniman gitu. Seniman kata. Ya gitulah pokoknya. Oke. Jadi Kak Rizky ini sudahlah pintar bahasa, terus kaligrafinya bagus, maksudnya pintar menggambar, terus aktif juga sepertinya ya. Dari cerita Kak Rizky tadi kita bisa menyimpulkan kayaknya Kak Rizky ini aktif organisasi ya? Enggak sih Mbak. Enggak malah ya? Karena tuh kayak penakut gini ya Mbak, jujur aku itu cukup introvert anaknya sebenarnya. Kelihatan nggak ya? Enggak percaya kalau dia introvert. Kirain dia extrovert soalnya. Introvert sebenarnya, tapi lebih ke mungkin bisa menyesuaikan gitu. Bisa menyesuaikan orangnya kayak gimana. Kalau misal aku terbawa kenyamanan sama dia, itu ya bisa asik juga. Terbawa kenyamanan. Bisa asik juga gitu. Terus kalau untuk organisasi, jujur malahan ketika SMA itu malah cuman ya ada sih beberapa organisasi yang aku ikutin, cuman satu yang aktif waktu itu. Ada organisasi PMR, Palang Merah Remaja. Nah itu cukup aktifnya malah cuman di situ gitu. Untuk yang lain, padahal aku juga ikut salah satu organisasi yang memang rumputnya mikrofilm gitu. Yang aku bilang aku suka tuh tadi, cuman karena memang ya nggak tahu ya, karena nggak ada temennya kali gitu, jadi kurang semangat juga karena aku tuh orangnya selalu butuh dorongan. Sini saya dorongan. Takut banget, selalu butuh dorongan. Setiap orang memang pasti butuh dorongan lah ya, ibaratnya seperti motivasi. Sesederhana kita mendapatkan senyuman aja gitu ya. Jadi kayak untuk melakukan sesuatu kita pasti ada yang namanya pertimbangan ya Mbak Rizky ya. Apalagi mau terjun ke dunia sutradara, terus mau apalagi belajar bahasa nih. Jujur ya Mbak Rizky, saya tuh juga sekarang tuh sedang berjuang sekali untuk belajar bahasa Inggris. Karena punyalah cita-cita gitu, siapa tahu nanti selesai di sini bisa melanjutkan gitu. Dan ya siapa tahu bisa melanjutkan di tempat yang lebih bagus gitu. Sedang belajar, dan setiap kali belajar itu mungkin kencengnya 15 menit Mbak Rizky, setelah itu kayak ya udah deh capek gitu. Jadi ya udah besok lagi, besok lewat lagi. Bener gitu. Konsistennya susah ya, istilahnya itu susah sekali gitu. Terutama bahasa, apalagi orang bilang bahwa bahasa yang paling sulit itu adalah bahasa Arab gitu. Jadi luar biasa ketika berhadapan langsung nih sama Mbak Rizky yang ternyata kemampuan bahasa Arabnya bagus. Sedangkan beliau juga bilangnya bahwa nggak punya latar belakang pendidikan pondok. Kirain tadi lulusan mana gitu, lulusan Temboro, atau lulusan pondok pesantren mana gitu ya. Ternyata enggak gitu. Nah, luar biasa sekali jadi ceritanya Kak Rizky ya. Sobat Podcast, tentunya itu tadi adalah bincang-bincang santai kita dengan Kak Rizky. Kak Rizky, tentunya teman-teman tadi udah dengar ya, dan udah bisa menyimpulkan seberapa smartnya Kak Rizky. Seberapa Masya Allahnya Kak Rizky ya. Masya Allah banget tadi dari beberapa prestasinya. Tentunya itu adalah motivasi juga. Sebenarnya melihat seperti ini tuh adalah bentuk motivasi juga yang Mbak Rizky berikan kepada orang-orang yang di luar sana. Tentunya sobat Stay Podcast yang di luar sana mungkin ngerasa
nggak punya dorongan, merasa jatuh, merasa tidak punya kemampuan gitu, bahwa kita harus percaya bahwa kita punya sesuatu yang bisa kita jadikan kita jadikan ciri khas kita lah. Nah, terakhir nih, pesan deh buat sobat podcast apa nih, Kak Rizky? Pesannya untuk sobat podcast ya, karena aku tuh suka tidur. Jadi untuk teman-teman jangan pernah takut untuk bermimpi, because the future belongs to those who believe in the beauty of the dreams. Masya Allah, luar biasa banget. Wow. Ini aku sampai terkesima. Itulah kenapa orang bilang di atas langit masih ada langit gitu ya. Ternyata di atas orang yang kelihatan hebat ada lagi orang yang lebih hebat. Luar biasa Kak Rizky. Deal dulu kita, habis ini kita bikin project. Iya, boleh. Oke, gitu. Jadi kayak gitu ya teman-teman semua, tentunya saksikan lagi episode-episode selanjutnya dari Stay Podcast dengan narasumber yang luar biasa lagi di jejak prestasi maupun nanti ada yang namanya di jejak alumni gitu. Jadi itu aja teman-teman semua. Saya Tema Luriska tentunya hari ini pamit undur diri karena udah menemani sobat Stay Podcast bersama Kak Rizky. Nggak ada lagi yang mau disampaikan, mungkin itu aja. Oke, langsung aja diakhiri ya. Karena kayaknya kameramen kita udah nunggu. Ya, jadi sibuk banget di belakang jadi seperti kata pantun, ikan cepat ikan gabus, makin cepat makin bagus. Kita akhiri dulu Kak Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.